Halo, saya Sri Pinta Sundari, NPM 2351080. Perkenalkan, nama saya Noviani dengan NPM 2351096. Dari kelas 1 IHMB, kelompok 1A, dosen pengampu Ibu Nur Hadiyati. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pemilihan umum yang akan diselenggarakan tahun 2024. Pemilu merupakan singkatan dari apa ya? Nah, pemilu itu pemilihan umum, sedangkan untuk pengertiannya adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia. Jabatan di pemilu ada 3, yang pertama ada presiden atau eksekutif, yang kedua wakil rakyat atau lembaga legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, yang ketiga ada kepala desa. Alasan kenapa kita harus pandai memilih dalam pemilu, yaitu yang pertama, sebagai indikator bagi masyarakat untuk peduli dan belajar politik. Yang kedua, akan mendapatkan pemimpin yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Yang ketiga, hak pilih mempengaruhi kebijakan pemerintah. Yang keempat, dapat memperkuat demokrasi. Yang kelima, untuk mengurangi terjadinya golput atau golongan putih. Cara memastikan diri apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilu atau tidak. Nah, yang pertama, kunjungi laman resmi KPU yaitu infopemilu.kpu.go.id. Yang kedua, kunjungi laman resmi KPU yaitu infopemilu.kpu.go.id. Yang ketiga, nanti bakalan muncul pencarian data pemilih, lalu pilih, dan yang terakhir, masukkan data berupa nomor induk kependudukan atau NIK yang berjumlah 16 digit. Gimana sih cara pindah memilih di pemilu? Yang pertama, datang langsung ke panitia pemungutan suara atau panitia pemilihan kecamatan atau KPU kabupaten atau kota. Yang kedua, bawa bukti dukung alasan kenapa pindah memilih pemilu. Apa saja keadaan tertentu pemilihan dapat pindah memilih? Yang pertama, menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara. Yang kedua, menjalankan rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampinginya. Yang ketiga, ada penyandang disabilitas yang menjalani keperawatan. Yang keempat, ada sedang berada di panti sosial atau di rehabilitas. Yang kelima, menjalani rehabilitas narkoba. Yang keenam, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. Yang ketujuh, tugas belajar menempuh pendidikan menengah atau tinggi. Yang kedelapan, pindah domisili. Yang kesembilan, tertimpa bencana alam. Yang ke-10, bekerja di luar domisilinya. Yang terakhir, ada keadaan tertentu di luar dan ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang. Cara menjadi pemilih yang cerdas. Yang pertama, pastikan terdaftar menjadi pemilih tetap. Yang kedua, cari tahu informasi dan rekam jejak para kandidat. Yang ketiga, ada cari tahu syarat-syarat sebagai pemilih. Yang keempat, ada aktivitas mengikuti pengembangan informasi soal pemilu. Yang kelima, ada jangan golput, wajib memilih. Yang keenam, cari yang benar-benar bertanggung jawab. Cara melaporkan pelanggaran pada pemilu. Yang pertama, mendatangi dan melaporkan pelanggaran yang diketahui kepada pengawas pemilu terdekat. Yang kedua, dengan mendatangi langsung ke tempat Bawaslu tiap masing-masing daerah. Yang ketiga, melaporkan melalui WhatsApp Bawaslu. Yang terakhir, ada melaporkan melalui aplikasi Bawaslu. Tata cara memilih di TPS. Adapun waktu yang sudah ditetapkan. Yang pertama, waktu pemungutan suara dilaksanakan mulai jam 7 sampai dengan jam 1 waktu setempat. Yang kedua, datang ke TPS yang namanya sudah terdaftar. Yang ketiga, tunjukkan formulir C6 KWK dan EKTP kepada panitia KPPS di TPS. Yang keempat, tulis nama di daftar hadir. Yang kelima, tunggu antrian. Dan yang keenam, terima surat suara yang sudah ditanda tangani ketua KPPS. Yang ketujuh, masuk ke bilik suara. Dan yang kedelapan, coblos surat suara di kolom foto atau nomor urut nama. Yang kesembilan, lipat surat suara lalu masukkan ke kotak suara. Dan yang terakhir, ada celupkan salah satu jari tangan ke tinta. Nama Capres dan Cawapres pemilu di tahun 2024. Yang pertama, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Yang ketiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.